Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini untuk bertemu kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita selesai dari pelajaran yang ke-19. Baik, insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita masuk pelajaran yang ke-20. Qala al-musannif, ya 20 ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ad-darsu al-ishrun. Pelajaran yang ke-20. Di sini percakapan antara beberapa orang. Al-ab, percakapan seorang bapak kepada anaknya. Yang pertama namanya Bashir, yang kedua Umar, dan yang ketiga Muawiyah. Ya, Al-ab, Bashir, Umar, dan Muawiyah. Pak Joko, itu Umar atau Amr, Pak? Karena nggak pakai waw. Ya, kalau pakai waw baru Amr. Baik. Sini percakapan antara Bapak Bashir, Umar, dan Muawiyah. Baik, anak bagia. Pak Joko selaku ab, kemudian Pak Cahya sama Pak Egi, Bashir, Mas Adri, sama Pak Aris, Umar, sedangkan Pak Hardi sama Pak Rahmat, Muawiyah. Sudah ya? Saya dibaca dulu, monggo, setelah itu baru dimulai. Sudah? Monggo dimulai. Kam suratan hafidka ya Bashir? Hafidtu suratan wahidah. Wa kam suratan hafidka ya Umar? Ana hafidtu. Diharokati, biar nggak lupa. Ana hafidtu. Ulangi Pak Joko. Wa kam suratan hafidka ya Umar? Ana hafidtu suratain. Ya berarti Ya al-yawma yauma Bisani jadida ahaduhuma bil fiqhi wal akharu bil hadis. ya abadi qara'tul yawma kalimatain jadidatain fi hadzal kitab. Huma Al-mushtu wal mikhaddatu. Terus. A'arafta ma'nahuma? Na'am. Sa'altul mudarrisa Fasyarahali ma'nahuma. Syaraha apa mana syaraha? Syaraha artinya menjelaskan ya. Fasyaraha, maka beliau menjelaskan kepadaku mana keduanya. Terus. Ana adhabu ila suqi aturiduna syai'an? Uridu daftar. Indi daftarani wa uridu daftaraini akhari. Indi milafani sohironi wa uridu milafaini kabironi. Min aina laka hadzal qalamu al-jamilu dzul launaini ya Bashir? Ishtaraitu
bikam istaroitahu. Istaraitu diriyalain. Baik, sekarang saya ulangi, saya up, selebihnya antum ya, semuanya. Kam suratan hafidta ya Bashir? Hafidu suratan Wa kam suratan hafidta ya Umar? ana hafidu suratan. Terus. Ya Abi, ya Allah, Al-Sani, Ahaduhuma fil wal akhar fil hadis. Terus. Ya Abi, Qara'tu yawma kalimataini kalimataini Ma huma al-mushtu mikhaddatu. Ulangi. Ma huma. Ulangi ya. Ma huma a'rafta ma'nahuma? Anal an adhabu ila suq. Aturiduna syai'an? Akharaini, bukan akharin. Indi bilabani sawirani bilabaini kabiraini. Min aina laka hadzal qalamul jamil dzul launi ya Bashir? Istaraitu Bika mishtaraitahu? Istaraitu Baik, coba terjemahannya. Satu-satu gantian ya. Dari Pak Cahyo. Pak Cahyo nomor 1 terus ke bawah. Gantian. Terjemahkan aja langsung. Berapa surat yang telah engkau hafalkan wahai Bashir? Baik, terus Pak Joko. Saya menghafalkan satu surat. Satu surat. Monggo Pak Aris. Dan berapa surat yang hafal? Yang kamu hafal wahai Umar? Oke, terus Pak Egi. Saya sudah menghafal 2. Saya telah menghafal 2 surat. Terus. Wahai ayahku, hari ini kembali. Ja'a datang. Telah datang hari ini. Mudarris. Guru. Mudarrisani. Oh iya. Ada 2 guru dan 2 guru yang baru. Apa? Salah satu dari mereka guru untuk fikih. Guru fikih. Pengajar fikih yang terakhir. Yang lain. Dan guru dan hadis. Jadi ada 2 guru ya. Ada guru bidang fikih, ada guru bidang hadis. Terus. Wahai ayah, hari ini aku telah membaca 2 kalimat yang baru dari kitab ini. Iya, dari kitab ini atau di dalam kitab ini. Terus Pak Rahmat. Apa itu? Enaipol Pak Rahmat nih. Apa itu? Monggo Pak Cahyo. Al-mush wal mikhadda. Apa Pak Rahmat? Mana kamus jenengan, Pak? Seingat anak al-mushtu itu sisir, al-mikhaddah bantal. Ono to, Pak? Kamus sampean sik Pak delon coba. Oh, jelas. Tepak enggak iya, Pak? Engko namanya hafalan tuh kadang khianat, Pak. Oh, iya. Wisada, mikhaddah. Mikhaddah yang ada agak raguan. Enggak ada, Pak. Mosok, Pak. Pelajaran 20, Pak. Enggak ada. Jilid lur deh. Berarti biasanya kalau nggak ada gini. Oh, udah pernah lewat. Oh, gitu.
Gitu ya. Coba Pak Mas Adri di searching Mas, di googling. Sisir. Ya al-must sisir. Mikhaddahnya Sisir. al-mikhaddah Bantal. bantal. Iya, jadi kan al-mikhaddatu bantal. Dua kalimat yang baru yaitu tentang sisir dan bantal. Taib sisir dan bantal. Terus Pak Joko. Apakah kamu mengetahui makna keduanya? Iya. Dulu Saal tuh saya telah saal apa? bertanya. Saya telah Saya telah bertanya kepada guru yang menjelaskan makna itu li kepada kepada ku. kepadaku, Wah. menjelaskan kepadaku makna itu. Gitu. Terus Saya sekarang akan pergi ke pasar. Apakah kamu menginginkan bukan kamu. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Masya Allah. Terus Aku menginginkan buku. Saya memiliki 2 buku dan saya ingin 2 buku yang lain. Terus Pak Rahmat. Saya memiliki Apa milafun? Binder. Ya, binder. dua map ya. Ya, milaf itu kalau secara arti bebasnya itu map. Ya, 2 map gitu. Cuman kalau sekarang kan ada map itu ada yang model kayak binder itu. Ya, map nggak apa-apa. Saya memiliki map yang kecil. Milafan. Dua map Yang kecil. Saya menginginkan dua map yang besar. Terus Pak Joko, Pak Cahyo. Dari mana engkau memiliki pena yang indah yang memiliki 2 warna wahai Basir? Oke. Saya membelinya. Saya membelinya. Monggo. Berapa kamu membelinya? Saya membelinya seharga 2 real. Ya, saya membelinya dengan harga 2 real. Masya Allah, 2 real. Baik. Di pelajaran ini beliau akan menjelaskan kepada kita tentang isim al-mutsanna. Ya, beliau akan menjelaskan kepada kita tentang isim mutsanna. Gitu ya. Tapi sebelum itu kita jawab dulu tamrin pertama ya, biar lebih afdol gitu ya. Tamarin latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pak Mas Adri. Kam suratan hafidha Bashir? Basir Hafidha gitu aja. Hafidha suratan wahidatan. Taib. Mas Pak Hardi. Kam suratan hafidha Umar? Hafidho Umar Surataini. Pak Aris. Bikam ishtara Bashirun al-qalam? Bikam apa arti bikam? Berapa? Ishtara Bashirun al-qalam? Ishtara, ishtarahu gitu aja. Ishtarahu. Taib, ishtarahu biriyalain. Ya, ishtarahu biriyalain.
Saya perhatikan papan tulis. Insya Allah ini warna-warni, milih apa warna ada semua. Pelangi. Masya Allah ya. Ini kita warna itu. Maka ada kuning, ada pinknya. Iya, warna dikasihnya Makanya. sama kuning kan. Nah, Baik. Ono sing karo putih. Putih gak ono yo. Putih sih gak ono. Nah, kita bahas al-musanna. Perhatikan, al-musanna adalah kata yang memiliki makna berapa? Dua. Itu musanna. Kata yang memiliki makna dua. Itu musanna. Lah, bentuk musanna itu ada dua. Bentuk musanna itu ada dua. Bentuk yang pertama, ketambahan belakangnya alif dan nun. Nunnya kasrah ya. Ketambahan alif dan nun di belakangnya. Contoh, kita punya kata kitabun jadinya apa? Ya, jadi kita bani. Gitu ya. Bentuk yang kedua, di belakangnya ketambahan ya dan nun. Ya, di belakangnya tambahan tetap ya dan nun. Jadi kitabun jadinya apa? Kita baini. Nah, begini. Jadinya kita baini. Sudah Pak Egi? Bentuknya cuma dua. Kalau nggak kita bani ya kita baini. Baik, Pak Egi. Coba kalau masjidun, jadikan dua bentuk. Jadinya gimana? Oke, satunya masjidaini. Pak Aris. Kolamun. Kolamaini. Pak Rahmat. Saburatun. Nggak boleh dibuang. Saburotani. Terus? Taini. Pak Mas Adri. Maktabun. Taib. Pak Ardi. Babun. Babaini. Pak Cahyo. Kursiun. Terus kursi. Nah, kursiyaini. Terus Pak Joko. Nafidatun. Baik, mudarrisun. Pak Ek Paris. Talibatun. Pak Rahmat. Senengnya diguang Pak Rahmat iki. Talibataini gitu ya. Lanjut. Baik, perhatikan. Nah, di sini ketika seperti ini bentuknya, mereka istilahkan ketika seperti ini ya, bentuk seperti ini mereka istilahkan ini adalah kondisi rofa. Ya, kondisi rofa. Rofa itu apa? Rofa itu adalah kata yang dibaca dhammah atau yang menggantikannya. Ya, jadi kalau standar itu kan pakai dhammah. Kalau ini pakai bentuk seperti ini karena dia bentuk isim musanna.
Kalau yang ini dia dua keadaan. Dia nasabnya sama apa? Jer. Nasab sama apa? Jernya. Ya, nasab sama jer kan kita sudah dibaca tiga ya. Rofa, nasab sama jer. Jadi dua keadaan ini. Ya. Rofa, nasab sama jer. Contoh misalkan kembali ya, kata itu dibaca rofa. Kata itu dibaca rofa ketika dia menjadi apa? Mubtada atau menjadi khobar atau menjadi pelaku dan yang lain-lainnya, ada beberapa yang sudah kita lewati gitu ya. Dan insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan sedikit meringkas kata-kata yang rofa itu apa saja, kata yang dibaca nasab apa saja, kata yang dibaca jer apa saja. Nanti akan kita ringkas insya Allah. Karena kadangnya kalau nggak diringkas itu terpecah-pecah tempatnya. Ya, di sana sini macam-macam, nanti kita jadikan satu thread tempatnya. Jadi sehingga ingat, oh ini kalau ini makan rofa, kalau ini nasab, kalau ini gitu ya. Baik. Kita ambil satu saja ya. Dia dibaca rofa ketika dia statusnya menjadi fa'il. Kita ambil statusnya jadi fa'il ya. Sudah nih, status jadi fa'il. Fa'il itu apa Pak Rahmat? Pelaku. Dia jadi nasab kapan ini? Tatkala jadi al-maf'ul bi. Apa maf'ul bi Pak Rahmat? Sasaran. Dia dibaca jer pada dua keadaan. Ketika apa? Kemasukan huruf jer atau yang kedua menjadi mudhafun ilai. Kan gitu ya? Jadi mudhafun ilai. Ini dia dibaca apa? Seperti ini. Sudah. Jadi misalkan kita buat kalimat yang fa'il. Kita buat kalimat fa'il, kita buat contohnya begini. Ja'a al-mudarrisani. Nih, ja'a al-mudarrisani. Telah datang apa? Dua guru. Tadi kan gitu ya kalimatnya. Telah datang dua guru. Jadi al-mudarrisani ini adalah isim musanna. Taunya musanna mana? Nih. Ya, alif nun. Dan kondisinya adalah kondisi rofa. Taunya rofa apa? Karena masih ada alif di belakangnya. Maka dia rofa. Jadi kalau antum ngomong ja'a al-mudarrisa ini salah. Kenapa? Karena ketika rofa dia harus pakai ada alifnya. Taib. Sedangkan nasab dan jernya ini baru. Contohnya di kitab tadi, contohnya ini hafidtu. Ya, hafidtu surataini, gitu ya, surataini. Ini kan sasaran nih. Ya, saya menghafal 2 surat. Ya, mana pelakunya? Pelakunya kan ini tak nih. Hafidhahnya kan fi'il. Surataini maf'ulun bi, sasaran. Nasabnya dari mana? Di sini. Nih ada ya-nya ini. Ya. Ada ya ini tanda nasab. Dan tahunnya isim musanna apa? Karena di belakangnya ada ya nun. Ini tanda dia isim musanna. Tadinya dia taini. Taini. Kalau muslimun itu kadang ada 2 kalimat. Muslimu, muslimina, muslimaini. Yang isim musanna yang mana? Maini. Ya. Taib. Ini ketika apa namanya? Ketika nasab. Taib, ketika nasab. Yang khafat mudhafun ilaih yang ada di situ dulu. Contohnya bla 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 zu al lau naini. Tu lau naini. Lau naini ya.
lau nai ni. Asalnya apa nih lau nai ni? Lau nun. Kalau jadikan rofa lau na ni. Ini lau na ini. Loh, kok bisa mudhofun ilaih? Karena terletak setelah dzu. Kata setelah dzu itu pasti mudhofun ilaih. Maka di sini dia jer. Ya, dia jer, tanda jernya pakai ya. Gitu ya. Atau contohnya di sini yang huruf jer, bi ria ya, bi ria laini. Sama kan? Ya, bi ria laini. Di sini juga jer, tandanya ya. Mana huruf jernya? Bi. Ya, huruf jernya adalah bi. Kita tarik lagi kesimpulan. Jadi isim musanna bentuknya cuma dua. Kalau nggak belakangnya alif nun, ya akhirnya ya nun. Untuk ya nun bisa nasab, bisa jer. Anak kasih clue untuk membedakannya. Karena bentuknya kan sama. Clue-nya di sini. Antum lihat sebelum huruf jernya, sebelum isim musanna tadi, apakah ada huruf jer? Atau adakah dia sebagai mudhofun ilaih? Kalau enggak, maka pasti nasab. Contoh ini. Ada huruf jar sebelumnya? Enggak ada. Ada kata sebelumnya isim? Enggak ada. Maka di sini dia pasti nasab. Itu bedakannya. Saya ulang lagi. Kan bentuk antara nasab dan jarnya kan sama pakai ya nun. Maka untuk membedakannya yang paling simpel, yang paling gampang adalah dengan apa? Melihat ini nih. Yang jer. Karena jer kan gampang, kemasukan huruf jer atau jadi mudhofun. Kalau dia nggak ada kemasukan huruf jer, nggak bukan pula mudhofun ilaih, maka pasti nasab. Ya, pasti nasab. Ini kalau kita misalkan dapatkan sebuah kalimat seperti itu. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan dulu? Baik, Masya Allah. Perhatikan di kitab. Ta'ammalu mayali. Perhatikanlah perhatikanlah kalimat berikut. Perhatikanlah kalimat berikut. Masya Allah. Bagus beliau nih. Al-marfu, al-mansub, al-majrur. Ini bahasa lainnya ya. Kalau kita kan rofa, nasab, jer. Kalau bahasa beliau marfu itu dibaca rofa. Mansub dibaca apa? Nasab. Majrur dibaca jer. Marfu, ja'a al-mudarrisu. Ini ketika dia berbentuk kata yang tunggal. Tapi kalau musanna, ja'a al-mudarrisani. Kalau yang di atas tanda rofaknya dhammah, kalau yang di bawah tanda rofaknya alif dan nun. Kalau lebih simpelnya alifnya itu tanda rofaknya. Mansubnya ra'aitu al-mudarrisa. Dia dinasab karena sebagai apa di sini? Maf'ulun bi. Ra'aitu al-mudarrisa, ra'aitu al-mudarrisaini. Sudah. Yang di atas nasabnya dengan fathah, yang di bawah nasabnya dengan ya nun. Karena apa? Isim musanna. Zahabtu ilal mudarrisi. Al-mudarrisi jer. Kenapa jer Pak Egi?
Mana huruf jarnya? Ila. Zahabtu ilal mudarrisaini. Sama ya, seperti yang kita pengen jelaskan, atau yang sudah kita jelaskan papan tulis. Al mudarrisaini di situ dia jar karena kemasukan huruf jar. Sedangkan yang di atas tanda jarnya kasroh, yang di bawah tanda jarnya dengan menggunakan apa? Ya nun. Jadi ya nun. Baik, coba langsung latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut musta'milan musanna dengan menggunakan isim musanna. Baik, monggo dijawab. Sekarang langsung di buku aja. Jawab di situ. Pakai isim musanna ya. Anak kasih contoh nomor 1. Kam akhon laka. Kalau kita tadi tanya laka, jawabannya apa? Li. Kam akhon laka. Di sini ditanyakan ah kan? Maka jawabannya li udah lewat dulu. Li akhwani dimunculkan wawunya. Abawani, akhwani. Khusus akhun ya. Khusus akhun sama abun ketika musanna dia punya bentuk sendiri. Oh, ini di pelajaran pertama ini, jilid 1. Ya, di jilid 1 ini. Taib, yang selebihnya monggo dijawab. Nomor 4. Bakia itu artinya tersisa. Rahmat, sampun? Kurang 1? Di sini diperhatikan ya. Jadi di sini kita ada 3 pertanyaan, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Di sini kita diminta untuk lebih jeli. Apakah dia dipakai alif nun atau pakai ya nun? Tergantung konteksnya. Jadi jangan kita jawab kemudian pakai apa? Ya nun atau alif nun satu tempat, jangan. Dilihat dulu itu di tempat beda-beda. Gitu ya.
Kemudian kalau misalkan kita dapatkan atof atau dapatkan naat, pasti mengikuti yang disifati. Kalau yang disifati rofa, maka dia juga harus rofa. Yang disifati nasab, maka dia juga harus nasab, terusnya seperti itu. Siapa Ahmad? Jadi mau nggak mau kita dituntut lagi kembali untuk mengingat kapan kata itu dibaca rofa dan kapan kata itu dibaca nasab dan jer. Dibaca rofa ketika mubtada khobar atau ketika jadi fa'il atau naibul fa'il. Insya Allah pekan depan kita akan sepilkan semua yang sudah kita lewati. Al-hadits itu adalah artinya itu sebuah kecelakaan. Kecelakaan, tapi biasanya diistilahkan untuk kecelakaan. Kamrajulan mata fil hadithi. Kita cuma diminta untuk buat 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Kasihan banyak yang mati. Kita bayangkan ini pertanyaan bahasa Indonesia saja. Bisa kan tanya, berapa saudaramu? Saudaraku 2. Cuman kan kalau saudaraku ada kunya, jadi huruf jarnya bersambung dengan iya, menulisnya. Kalau li to salah, kalau li memiliki aja. Tapi kalau dikasih ya baru saya memiliki begitu. Li itu lam sama ya. Jadi jangan cuma lam to, kalau lam to salah. Jadi li itu lam sama ya. Li yang artinya saya memiliki ya. Ada arti sayanya. Berapa yang mati? Yang mati 2, gitu aja kan? Berapa yang baru? Yang baru 2. Wena jawab Indonesianya. Ya, Indonesia wena. Arabnya mikir di kosakata nih. Sebenarnya kita nggak disuruh ngubah, nggak disuruh buat kalimat baru. Cuman apa? Sama dengan itu aja, tinggal ganti jadi musanna gitu aja. Cuman ganti musananya mikir nih gimana kalau nambah alif nunnya jadinya gimana gitu ya. Baik, Masya Allah. Baik, kita periksa. Tadi nomor 1 sudah ya. Nomor 2, Pak Aris. Kita ada indikasi
Hmm, Indah. nggak pernah indi dia, indi sama ya tok dia. Dia dibaca indi ketika sama ya. Kam kita indika. Kitaban kalau kayak gitu ban ya. Kam kita indaka. Dulu pas kita pertama-tama belajar itu sering sama gurunya jangan bakhil-bakhil gitu. Ya, kan kitabah kan gitu kan bakhil kan. Jangan bakhil-bakhil pasti gitu. Jangan bakhil-bakhil. Apa maksudnya jangan bakhil-bakhil? Jadi maksudnya kalau pas ditanwin, tanwin, tomaten, tomaten, jangan cuma di domah gitu. Masya Allah. Kenangan-kenangan sama guru dulu gitu ya. Terus, Indi kita bani. oke, indi kitabani. Ya, indi kitabani. Coba Mas Adri, Mas Adri. Nomor 3 Mas. Kam taliban jadidan ja'al yaum. Ja'al yaum. Talibani jadidan. Ahsan, talibani jadidani. Betul. Ja'a al yauma talibani jadidani. Ya, talibani. Karena jadidan di sini kan naat ya. Jadi harus sama. Pokoknya naat tuh ngikut aja gitu. Ini ngikut. Nah, pagi. Nomor 4. Kam darsa baqiya kita. Ada fi. Baqiya darsai. Darsa ini salah. Ya, kenapa? Karena tersisa 2. 2 itu apa namanya? 2. Tersisa 2. Itu kan 2-nya apa? Subjek. Subjek kan setelah fiil tersisa 2. Jadi kan 2 yang 2 tersisa. Jadi harusnya rofa. Jadi bakia darsani gitu. Bakia darsani. Oke. Pak Cahyo. Kam taliban kharaja minal fasli. Kharaja minal fasli taliban. Nah, kita aja kharaja minal fasli talibani. Pak Rahmat terakhir. Rajula maka Fil hadithi. rajulani hadis. Mata. Nah, udah cukup mata rojulani. Cukup sebenarnya. Atau kalau mau lebih sempurna mata fil hadithi rojulani. Atau mata rojulani fil hadithi. Betul, begitu ya. Nah, yang jadi problem di sini, yang jadi permasalahan setelah mendengarkan antum jawaban, antum lupa tentang kapan rofa dan kapan harus nasab, kapan harus jar. Makanya harus disepil dulu ini pembahasan yang sebelumnya supaya ingat, gitu ya. Karena ini poinnya begitu, sebagaimana sering Anda sampaikan, durusul lughah ini nggak bisa yang belakang ditinggal tuh nggak bisa. Jadi seperti mata rantai, dia lepas satu, lepas semuanya dia. Bahkan bukan hanya durusul lughah ini, nahu itu rata-rata begitu. Ya, jadi nyambung satu kitab tuh nyambung dari satu terus belakang nyambung. Bahkan nggak hanya durusul lughah, semua pelajaran kayaknya sama gitu. Kayak kita misalkan belajarkan matematika begitu ya. Pertama pengenalan huruf dulu. Setelah itu apa? Tambah-tambahan. Setelah itu pengurangan. Perkalian kan juga apa? Tambah-tambahan tapi cuma berkali kan gitu ya. Kemudian pembagian sama seperti pengurangan. Intinya di situ aja. Kalau kita paham, oh caranya begini, pas sudah paham. Ya belum paham, ya pusing. Gitu ya, pusing. Taib. Nomor 4 sama nomor 5 PR. Nomor 4 sama nomor 5 PR. Sama, suruh jawab. Cuman tentukan apakah dia pakai yang rofa atau pakai yang nasab dan jer. Plus artinya ya. Plus artinya. PR plus artinya. Tambah lagi PR satu lagi.
cari di Al-Quran, nggak di sini. PR di kitab 2 aja. Satu lagi dari Al-Quran. Isim mutsanna yang rofa 1, nasob 1, jer 1. Jadi 3 contoh ya. Rofa 1, nasob 1, jer 1. Paham maksudnya? Ya, misalkan di Al-Quran tuh cari al-mudarrisani atau kitabaini atau fil kitabaini. Nggak mesti sama kalimatnya, pokoknya rofa, nasab sama jer. Gitu ya. Sebelum ana tutup, ana ingatkan, isim mutsanna yang kita pelajari ini isim, bukan fiil. Bukan fiil ya. Jadi misalkan antum dapatkan di kitab tukadzibani, itu bukan isim mutsanna. Ya, kenapa? Karena depannya ada ta, dia fiil jadi bukan masuk pembahasan kita ini. Ya. Atau misalkan apa? Antum cari di surat apa namanya di wan najmu wasyajaru yasjudani, misalkan. Ini bukan isim mutsanna. Loh, kan belakangnya alif nun. Betul, belakangnya alif nun. Cuman kan depannya inisialnya fiil. Maka ini yang bukan fiil. Cari yang nggak ada inisial fiil di depannya. Ya, cari. Kenapa Anda sampaikan? Karena kita dulu ketika masih pemula juga sama. Bayangannya tuh pokoknya alif nun isim mutsanna. Jadi pas curu nyari, ya itu dibabat tadi kayak gitu. Banyak soalnya di Al-Quran tuh yang begitu. Ya, jadi tolong diperhatikan. Ini isim bukan fiil. Ya, jadi antum cari nama orang, kata benda, kata tempat, pokoknya yang isim, bukan kata kerja. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Dan insya Allah pekan depan kita akan sepil lagi kata-kata kapan dibaca rafa, kapan dibaca nasab, dan kapan dibaca jer. Sebagai bentuk pengingat dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Oh ya, mumpung ingat ya, karena bisa disepil, jadi mau nggak mau langsung latihan. Anda buat kalimat Indonesia, antum terjemahkan ke dalam Arab, ya sesuai dengan apa namanya ini kondisi dia sebagai apa di dalam sebuah kalimat. Itu kalau sempat, karena biasanya nyempil ulang itu panjang dia. Ya, wallahu ta'ala alam bisawab, kita akhiri subhanakallahumma hamdik.